Hari ini mau berbagi keresahan. Kenapa orang mau nikah dengan budget yang kenapa orang mau yakin nikah gitu dengan keadaan budget dia sendiri misalnya pas-pasan, misalnya cuma 1.500.000. Ya memang kalau jawabannya adalah ya namanya rezeki mah ada yang ngatur, apalagi mau nikah. Rezeki nikah mah ada aja, ya itu sesuatu hal yang nggak bisa dijawab dengan nalar. Dan apakah hal itu juga yang bisa meyakinkan orang tua ataupun calon mertua ataupun pasangan kita itu ketika misalnya mau nikah, yuk nikah yuk, tapi kan gaji kamu cuma 1.500.000, rezeki mah ada yang ngatur. Apakah itu bisa menjawab keyakinan orang tua, keyakinan mertua, ataupun keyakinan pasangan? Hebat gitu sama orang-orang yang punya keberanian dengan biaya yang segitu. Kenapa tiba-tiba ngomong itu nggak tahu, kepikiran aja. Hebat gitu bagi mereka yang punya keberanian sebegitunya dan punya keyakinan sebegitunya terhadap pernikahan dengan yang budget yang segitunya aja. Banyak juga orang yang malah berani ngabisin ratusan juta hanya untuk satu hari itu aja gitu. Dan mayoritas orang-orang yang dia undang tuh 70%, 50% tuh banyak yang nggak kenal gitu, dan mau spend uang segitu banyaknya untuk satu hari itu aja gitu. Terus ada jawaban, ya udah nikah sederhana aja. Nikah sederhana pun nggak menyelesaikan masalah kalau ada istilah gini, ya kalau misalnya nikahnya aja nggak disakralin, gampang banget buat cerainya. Ya nggak bisa ditolak juga pendapat seperti itu. Ya mungkin ada karena tidak menganggap pernikahan itu adalah sebuah hal sakral. Mungkin itu alasannya orang kenapa mau ngeluarin uang sebegitu banyaknya untuk pernikahan, biar pengennya nikah cukup sekali aja gitu karena udah ngeluarin uang banyak. Tapi apakah itu ngejamin juga ya untuk pernikahan yang akan berjalan seterusnya dengan mengeluarkan uang ratusan juta gitu? Dan hari ini juga menerima undangan pernikahan dari seorang teman, dan di situ di undangannya ada link untuk live streaming pernikahan. Ada-ada aja ya. Ya nikah kan gitu-gitu aja ya. Ngapain live streaming? Kalau alasannya buat saudara jauh yang nggak bisa datang, ya kan bisa kirimin video aja. Gak perlu live streaming. Live streamingnya ngeliatin pasangan yang duduk berdiri salaman sama orang, duduk berdiri. Akad pun ya gitu aja. Akad tuh penting, tapi ya bagi dua orang itu aja, bukan buat orang lain, bukan buat penonton. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ada live streaming. Kalau QR code sih masih dipahami bahwa buat orang-orang lain yang pengen ngasih tapi nggak bisa datang, ya akhirnya ada QR code. Di pernikahan sekarang udah ada QR code. Lalu juga kenapa orang bisa sebegitu yakin ya memutuskan bahwa dialah satu-satunya, dialah the one ya yang akan menemani sampai akhir hayat.
ya gue nggak ngerti karena gue belum pernah merasakan hal itu. Pernah sih tapi nggak jadi. Apa gitu ya hal-hal yang meyakinkan orang itu bahwa ya dia adalah orang yang bakal nemenin aku seumur hidup, yang setiap pagi akan ngeliat dia. Apa hal-hal yang bikin orang yakin. Kalau istilahnya Adriano Colby, jangan, ya gue juga nggak pengen gitu menikah dengan kayak nyetopin angkot ataupun nyetopin taksi, yang ada aja yang berhenti. Jadi kayak nikah tuh sama orang ya udah ada yang cuma dia, jadi kayak nikah pasrah aja. Ya mungkin itu juga bukan sesuatu yang buruk juga karena memang itu mungkin udah jodoh. Hal-hal yang kayak gitu yang pengen gue berbagi keresahan gitu, atau hal-hal ini tuh selalu terngiang di kepala. Kayaknya tuh kayak orang-orang tuh kayak gampang banget gitu untuk menentukan bahwa dialah, mungkin nggak gampang juga, butuh proses panjang ya untuk menentukan dia tuh salah satunya, dia tuh the only one. Mungkin prosesnya panjang dan gue aja mungkin nggak tahu.